Rahayu, Rahayu, salam budaya buat semua saudaraku pecinta pusaka yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Saudaraku, kali ini saya akan mereview dan membedakan antara dapur betok gumbeng dengan dapur kebu. Ya, karena dari dua dapur ini banyak teman-teman saya ataupun orang-orang yang memiliki pemahaman yang dianggap sama, sedangkan berbeda, aslinya berbeda. Ya mungkin semoga video ini bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung channel saya. Saya Vicky Wijaya dari Lumajang. Saran dan dukungan Anda kami butuhkan agar channel kami lebih baik lagi. Ya saudaraku, langsung saja. Ini ada dua keris. Ini akan saya lihat ya saudaraku ya. Ini dari desa kemarin ya, parangannya masih apa adanya, memang dari desa seperti ini bawaannya. Kita langsung review, buka. Nah saudaraku, ini dapur betok gumbeng. Nanti akan saya bedakan di videonya, akan saya langsung detailkan di pusakanya. Nanti kita babar perbedaannya, ciri-cirinya kita babar bersama. Kemudian nah ini dapur kebu teki. Kebetulan di sini adanya kebu teki. Kebu ini macam-macam ya, ada kebu lajer, macam-macam. Ini yang di sini adanya kebu teki. Nah, jadi ini saudaraku bisa didetailkan, kelihatan ya ini. Jadi yang sebelah kiri ini yang saya gerakkan ini dapur betok gumbeng. Yang sebelah kanan ini dapur kebu teki. Nanti sebentar lagi video akan kami dekatkan ke dua pusaka ini untuk membedakannya. Kita sharing pemahaman dan filosofinya juga ini dari dua ini ya. Ya saudaraku, ini sudah ada dua. Kita bisa membedakan dapur betok gumbeng sama dapur kebu. Yang paling sederhana kita membedakan pertama dari ukuran sama lagam bentuk saudaraku. Ini dapur betok gumbeng era Pajajaran. Jadi ini bilanya lebar. Dari setelah gandiknya tinggi. Ini bilanya lebar, ke atas tetap lebar. Di sini lebar tetap. Ini lebar, baru di ujung ini memang mengecil. Ini dapur betok gumbeng, pamor keleng. Nah, jadi cirinya betok gumbeng ini sangat sederhana. Keris berdapur lurus biasanya ada pada tangguh era kerajaan tua, Pajajaran, Singosari juga punya. Biasanya kalau orang daerah Jawa Barat menyebutnya betok gumbeng. Kalau orang Jawa Timur tetap ini betok, karena eranya era Singosari. Jadi ininya lebar, bilanya dari setelah gandik ini lebar ya saudara. Ini juga tetap lebar ke sini, stabil lebarnya, lebar, baru di ujung mengecil. Sedangkan kalau dapur kebu, umumnya dapur kebu itu ini gandiknya juga tinggi. Kalau tidak ada kembang kacang, kita bisa nyebut kebu lajer, tapi berhubung ini ada kembang kacang, ini dapurnya masuk kebu teki saudaraku ya. Jadi ada kembang kacang, pijetan tetap, gandiknya tinggi, ada lambe gajah. Tapi kita bisa perhatikan di sini. Jadi memang tetap ini lebar, tapi ke atas ini mengecil. Nah, ini mengecil, ngelencir sampai ke atas. Seperti apa ya? Kita lihat seperti tilam upe, tilam sari, kemudian brojol itu kan bilanya ini saudaraku, ini mengecil. Nah, mengecil. Nah, ini saudaraku ya. Ini kita detailkan. Besinya dapur betok ini seperti ini. Ini betok era Pajajaran menurut saya. Nah, ini
sangat tua sekali, pamornya keleng, betok gumbeng ini. Tapi di sini juga ada pasir malelo tetap keluar meskipun keleng ini. Jadi tetap ada meteoritnya. Bahan meteornya ada, pasir malelonya. Ini besinya istimewa ini menurut saya. Karena pada usia yang segini tua, pada era Pajajaran itu masih utuh. Karena ini memang dari pemiliknya, ini memang pusaka turun temurun, sekitar 8 sampai 9 keturunan sudah terawat. Tapi karena ini yang sekarang anaknya memang mau dikeluarkan, ada kebutuhan, akhirnya ini kena saya, ini pusaka ini. Nah, kalau ini kebunya ini pamor Wasputa ya. Wasputa ini tangguhnya tangguh Tuban era Mojo, besinya juga kelihatan ini. Besinya seloroknya ini agak hijau keabu-abuan ya seloroknya. Terus ini pamor, ciri khas pamor Tuban seperti ini, warnanya agak masir juga. Ini di tengah ini hitam, besi hitamnya tetap. Masirnya ya Tuban kan cenderung dengan pesisiran, cuma ini halus, bagus juga garapannya, kebu teki. Tak lagi saya babar filosofi sama fungsi tuanya. Ini perbedaannya sudah cukup jelas ya saudaraku ya. Jadi kalau kebu bilanya ini lebih 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 kecil daripada dapur betok gumbeng. Betok gumbeng kita lihat lebar sekali, gandiknya tinggi, tidak seberapa besar, gandiknya pijetan dangkal, kemudian bilanya sangat lebar sampai ke atas, dan tidak terlalu panjang ukurannya, antara 20 sampai 25 cm. Dapurnya betok gumbeng ya sekedar seperti ini, sederhana, memang tangguh tua, tapi yang dibutuhkan memang tuahnya dulu. Kalau kebu itu bilanya tidak terlalu lebar, lebih sempit daripada betok gumbeng. Terus kemudian kebu macam-macam. Ada yang ada kembang kacangnya seperti ini, masuk kebu teki. Ada kebu kantong, gandik tinggi sampai ke atas, terus ada kembang kacang. Kalau tidak ada kembang kacang, bisa kebu lajer. Jadi kebu juga bervariasi. Sedangkan kalau betok gumbeng ya cuma satu bentuk ini. Cuma ada yang sombro jadi pijetan, ada yang bukan sombro betok gumbeng ini. Betok gumbeng ini juga ada di beberapa era, tapi kebanyakan ada di era tangguh tua sepuh. Nah, saudaraku, kita review yang pertama ini tadi kita sudah membedakan antara perbedaan dapur betok gumbeng sama dapur kebu. Nah, ini yang pertama saya pegang ini keris betok gumbeng. Kita babar ya. Kalau dari sejarah, keris betok gumbeng ini dibuat untuk apa? Kan gitu kita pertanyaannya. Jadi setiap keris itu punya isi harapan doa sang empu, punya filosofi dan makna yang berbeda-beda. Gumbeng ini menjadi salah satu sorotan bagi saya, karena saya beberapa kali sharing ke teman-teman perkerisan, tosanaji, saya juga ada referensi buku, referensi Mbak Google juga, saudaraku. Gumbeng ini salah satu dapur keris lurus yang sangat sederhana. Gandiknya tinggi, bilanya lebar, biasanya berada di tangguh tua. Apa filosofinya gumbeng? Menurut sejarah, jadi menurut sejarah keris gumbeng ini diciptakan yang tujuannya untuk, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk menyatu. Sang pemiliknya ini lebih cepat menyatu dengan sang pencipta. Jadi sangat sakral. Kalau kita ketahui keris pamor udan mas itu untuk kerejekian, keris luk 5 itu filosofinya ya untuk berbicara dengan lawan bicara, di enak omong-omongan, komunikasi dengan orang. Carubuk untuk perjuangan, juga untuk pitulungan. Terus jangkung luk 3 filosofinya untuk harapan suatu cita-cita yang akan dicita-citakan agar dijangkungi, tercapai. Tapi kalau betok gumbeng ini tujuannya diciptakan
agar sang pemilik bisa manunggaling kawula Gusti, atau bahasa Indonesianya bisa lebih menyatu dan lebih dekat dengan sang penciptanya. Jadi itu yang sangat bikin filosofinya sangat dalam. Meskipun berdapur sederhana, banyak cerita-cerita di masyarakat dapur Betok Gumbeng. Kalau orang masyarakat nyebutnya ya seenaknya betok gitu aja, betok. Itu keris sederhana ini tapi terkenal sangat sakral dan sakti. Kalau saya pribadi menyikapinya ya tetap ini sebagai pusaka tindih. Kalau untuk saudara-saudaraku yang punya banyak koleksi, memang salah satu kewajiban untuk punya pusaka tindih, yaitu entah dari era Singosari ataupun Pajajaran tua, karena Pajajaran itu umurnya juga tidak muda, dari tahun 1000, kurang lebihnya 1000 hingga 1500-an Pajajaran itu. Nah, ini salah satu ini betok yang saya pegang ini, estimasi saya ini juga eranya Singosari, tapi terawat, bukan keris temuan. Jadi tidak selamanya keris Tangguh Tua itu lubang-lubang untuk cacing, tidak selamanya. Karena ini dari info pemiliknya ini sudah 9 generasi. Ya, jadi secara logika ya masuk akal kalau ini dari era itu terawat, dari mbah-mbahnya, nenek moyangnya dulu, buyutnya, sampai sang pemilik ini benar-benar kemarin ada kebutuhan sampai dikeluarkan ini pusaka. Untuk pusaka, untuk detailnya lagi, jadi betok ini suatu pusaka untuk tindih, meredam hawa panas pusaka yang lain, juga meredam hawa sang pemiliknya sendiri, untuk kestabilan emosional, kestabilan spiritual. Jadi ini banyak dikejar kolektor-kolektor pusaka yang punya pusaka ratusan bahkan ribuan, itu pasti cari kalau nggak Betok Gumbeng ya keris Singosari, seperti itu biasanya. Apalagi di sini pamornya keleng. Kalau sudah pamor keleng ini sudah bukan buatan empu sembarangan. Karena apa? Keleng ini melambangkan harapan doa atau yoni, power kekuatan yang tidak terlihat. Intinya tidak mau diketahui orang lain. Ya, banyak juga yang mengatakan keleng itu identik dengan ini karena zamannya tua, belum ada pamor seperti itu. Cuma itu kan secara logika aja, tapi keleng sendiri ini kalau menurut saya memang mempunyai yoni. Satu, memang tua yang disembunyikan, kedua pasti ada perlindungan, ibaratnya pagar melindungi sang pemilik. Jadi dapur Betok Gumbeng itu memang untuk kasepuhan, jadi cocok untuk orang-orang yang menjalani di bidang spiritual, seperti orang membantu orang di dunia spiritual, pengobatan alternatif, kasepuhan, sesepuh desa, sesepuh yang di masyarakat itu sangat cocok. Karena apa? Mereka sudah menjalani ilmu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti apa? Ya kita manusia sudah menyatu dengan Tuhan. Kita lihat daun, kita ingat Tuhan. Kita lihat tanah, kita ingat Tuhan. Kita lihat manusia, kita ingat Tuhan. Mana yang tidak Tuhan? Semua ini zatnya Tuhan semua. Jadi ya sudah tidak ada, selain Tuhan tidak ada. Kalau kata orang Islam, ya semua Allah. Jadi kita lihat daun ingat Allah, lihat tanah ingat Allah, lihat kucing, hewan apapun sudah lihat Allah semua. Makanya sampai saya Siti Jenar bilang, wiritannya Siti Jenar ini tidak bisa dicerna orang syariat awam. Kalau kita pahami lebih dalam, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Karena akunya sudah bukan aku Siti Jenar, tapi aku ini dalam artian sudah nggak ada. Siti Jenar sudah nggak ada, aku ini sudah langsung Sang Pencipta. Kalau kata orang Jawa, ada ilmu yang sudah tingkatnya, kalau orang sudah pada tingkatan tertinggi itu sudah suwung awang-awung, sudah nggak ada lagi, kekosongan. Karena yang ada cuma Sang Pencipta itu sendiri. Kita hanya pantulan dari Sang Pencipta, kita hanya wayang atau
orang yang digerakkan, kita semua hanya digerakkan menjalani takdir dan nasib yang sudah ditentukan. Meskipun kita wajib, sangat wajib untuk berusaha menjadi lebih baik, wajib berusaha mencari rezeki, karena itu juga salah satu kewajiban kita untuk mencukupi keluarga. Tapi kembali lagi kita harus tetap berserah diri. Makanya sampai dibentuk keris betok gumbeng ini, sejarahnya itu untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Juga kadang dibuat acara ritual panen, harapannya agar panennya lebih bagus dari tahun kemarin. Digunakan sebagai keris hampir sama dengan kebu. Kebu juga seperti itu, tapi ini lebih ada kesepuannya, pengayomannya ada. Itu ya. Ini yang bisa saya babar dari keris betok gumbeng. Jadi sebagai tindih. Yang kedua, kebu. Ini kebu Tangguh Tuban, perkiraan saya era Mojo. Ini tipis ya, ringan. Pamornya ciri khas Tuban seperti ini, masir, pamor Wasputa. Ya, Wasputa sudah kita sering bahas, pamor Wasputa dari dapur dulu aja. Ini kebu teki atau mahesa teki. Nah, ini banyak diburu oleh petani-petani. Karena apa? Kebu teki itu kan ya kebu yang di halaman-halaman di pertanian itu, yang di sawah-sawah itu yang. Jadi memang kebu itu identik dengan ini, kemakmuran. Orang desa itu kalau udah punya kebu atau punya sapi itu biasanya makmur. Karena apa? Itu lambang dari kemakmuran pertanian. Karena fungsinya kebu dulu itu untuk bajak sawah, menyuburkan tanah. Berarti kalau sudah subur, kesejahteraan lah, menyambangkan kesejahteraan. Jadi kalau filosofi dari dapur kebu ya, kita harapannya kita, kalau kita laki-laki ya harapannya ya kita sebagai laki-laki harus bekerja. Bekerja itu wajib, berusaha wajib, doa juga jangan lupa. Tapi urusan hasil kita tidak bisa menentukan, karena itu semua tetap ketentuannya Sang Pencipta. Tapi kita wajib mengusahakan. Nah, jadi filosofinya dapur kebu ini bekerja keras. Kalau di buku mengatakan banyak sejarah ini digunakan para petani untuk menghindari hama. Jadi kebu ini, keris kebu ini dibawa ketika bertani di sawahnya, terus nanti dibakar dupa sandingan. Ya kita tetap minta ke Sang Pencipta. Ini cuma perantara, menambah power, menambah keyakinan untuk menghindarkan sawahnya dari hama. Pokok intinya dapur kebu ini dicari oleh orang-orang pedagang ataupun orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, hasil bumi. Intinya hasil bumi. Percaya ini tuahnya mendorong sang pemilik untuk panennya biar nggak gagal, panennya lebih bagus. Bahkan pedagang juga kadang memburu dapur kebu. Karena apa? Filosofinya itu tadi, bekerja keras. Apalagi pamornya Wasputa. Wasputa itu jadi beras puta. Beras kalau sudah tumpah, ya harapannya rezekinya itu seperti beras tumpah itu tadi, tercecer banyak. Wasputa. Jadi selalu diberi kelimpahan sandang pangan untuk keluarga. Kalau kebu memang fokusnya untuk kesepuan nggak ada menurut saya, tapi ini untuk pertanian dan perdagangan. Filosofinya karena untuk bekerja keras kayak gitu. Terus Wasputa pamornya untuk rezekian, harapannya doa sang empu ini disimbolkan dari pamor Wasputa ini. Pamor Wasputa diharapkan sang pemilik mendapat rezeki dari Sang Penciptanya. Tuh. Ya mungkin itu ya saudaraku yang bisa kita sharingkan. Jadi kita bisa membedakan ini. Jelas ya ini ya.
ini perbedaan dapur Petok Gumbeng dan Kebu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, mengedukasi, karena banyak teman-teman yang kadang kita tanya ke beberapa pakar, padahal dapurnya ini jelas Petok Gumbeng, dia jawabnya ngawur seenaknya. Oh, itu kebu. Yes, tidak masalah. Untuk teman-temanku yang sering bertanya tapi dijawab ngawur, jangan berkecil hati. Di dunia Tosanaji nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, semua sama-sama belajar menurut saya. Malah orang yang merasa dirinya paling pinter, sombong, suatu saat pasti akan ada kena efek ataupun apa ya, pasti ada balasannya. Jadi ketika orang bertanya, hendaklah kita jangan sampai menyesatkan orang. Kita sama-sama belajar. Kalau kita yang salah, ya kita minta maaf. Oh, salah berarti, atau perbedaan pendapat itu sudah biasa. Perbedaan, oh ini menurut saya Mojopahit, ini Tuban, itu sudah biasa. Yang penting kita belajar dari besinya dulu, besinya sepuh. Tuh, kalau perbedaan tangguh ini masih perkiraan, jadi kita sama-sama tidak tahu juga. Kecuali saya hidup di era Mojopahit, yaitu ya baru bisa jamin. Tetap semua ini estimasi. Yang penting kita belajar, nguri-nguri budaya, supaya apa? Budaya Nusantara ini nggak hilang. Apalagi malah bagus kalau anak-anak muda, bahkan para pejabat ini menunjukkan. Banyak para pejabat mengagem sebuah pusaka, tapi mereka tidak menunjukkan. Kenapa kan gitu? Jadi tunjukkanlah biar anak-anak muda juga paham budaya ini tidak hilang. Kita ini juga melestarikan ini budaya mbah-mbah kita dulu, filosofinya tinggi, manfaatnya ada untuk kita pelajari, untuk kita berikan pembelajaran. Jadi semua pusaka ini isinya doa, harapan, juga filosofi, pemaknaan, gambaran hidup seseorang di masyarakat ini mau jadi apa, seperti itu. Mungkin itu ya saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton acara ini. Semoga ke depan channel ini lebih baik lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah. Mohon pamit. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.